Kisah Bikhu dan para pencuri. Khotbah ini disampaikan oleh sang guru ketika sedang berdiam di Jetavana tentang Khanu Kondanya Thera. Bikhu Thera ini menerima pelajaran tentang objek meditasi dari sang guru, dan ketika sedang berdiam di dalam hutan mencapai tingkat kesucian arahat. Karena ingin memberitahukan kepada sang guru tentang pencapaiannya, ia berangkat pulang dari hutan. Setelah letih dalam perjalanan, ia menepi dari jalan, duduk di sebuah batu yang rata, dan menikmati kebahagiaan alam jhana. Kala itu, sekelompok pencuri yang terdiri atas 500 orang menjarah sebuah desa, mengemasi barang-barang curian mereka ke dalam karung-karung yang dapat mereka bawa, menaruh karung-karung tersebut di atas kepala mereka, dan membawanya pergi jauh. Karena merasa lelah, mereka berkata, "Kita telah berjalan jauh, mari kita rehat sejenak di atas bebatuan yang rata itu." Setelah berkata demikian, mereka menepi dari jalan, pergi ke tempat bebatuan itu, dan mengira bahwa sang Thera adalah dahan pohon. Salah satu pencuri menaruh karungnya di atas kepala sang Thera, dan pencuri lainnya menaruh karung di dekat sang Thera. Satu demi satu dari ke-500 pencuri tersebut menaruh karung-karung mereka di sekeliling sang Thera, dan mereka pun berbaring lalu tidur dengan lelapnya. Tatkala fajar menyingsing, mereka bangun dan membawa karung-karung mereka. Setelah melihat sang Thera dan berpikir bahwa dirinya adalah sesosok roh jahat, mereka pun lari terbirit-birit. Sang Thera berkata kepada mereka, "Wahai para umat, janganlah takut. Saya adalah seorang bikhu." Kemudian mereka bersujud di kakinya dan meminta maaf kepadanya dengan berkata, "Mohon maafkanlah kami, Bhante. Kami mengira bahwa Anda adalah dahan pohon." Pemimpin kawanan pencuri berkata, "Saya ingin menjadi seorang bikhu di bawah bimbingan sang Thera." Pencuri lainnya berkata, "Kami juga ingin menjadi bikhu." Dan dengan keinginan yang sama, semua pencuri tersebut meminta sang Thera untuk menahbiskan mereka. Sang Thera menahbiskan mereka semua, seperti yang dilakukan oleh Samanera Sang Kica. Sejak saat itu, ia pun dikenal dengan nama Khanu Kondanya. Dengan didampingi oleh para bikhu itu, ia pergi menemui sang guru. Ketika sang guru bertanya kepadanya, "Kondanya, apakah kamu telah mendapatkan murid?" Ia pun memberitahukan kejadian tersebut kepada beliau. Sang guru bertanya, "Wahai para bikhu, apakah yang dikatakan itu benar?" "Ya Bhante, kami tidak pernah melihat kesaktian semacam itu, dan oleh karenanya kami telah menjadi bikhu." Sang guru menjawab, "Wahai para bikhu, lebih baik hanya hidup sehari dengan melatih kebijaksanaan daripada hidup 100 tahun dengan melakukan perbuatan dungu semacam itu." Dan setelah mempertautkan kejadian tersebut dan menyampaikan uraian Dhamma, beliau pun mengucapkan bait berikut ini. "Meskipun seseorang hidup hingga 100 tahun, tidak bijaksana, tidak bermawas diri, maka ia lebih baik hanya hidup sehari, tetapi memiliki kebijaksanaan dan bermawas diri."
Kisah ujung pisau cukur. Khotbah ini disampaikan oleh sang guru ketika sedang berdiam di Jetavana tentang Sappadasa Thera. Seperti yang dikatakan bahwa di Savatthi, seorang putra keluarga terpandang, setelah mendengarkan uraian Dhamma yang disampaikan oleh sang guru, ditahbiskan menjadi anggota sangha dan menyatakan ikrarnya secara penuh. Hingga suatu saat, karena merasa tidak puas, ia berpikir, kehidupan berumah tangga tidak cocok untuk seorang pemuda pinggiran kota seperti saya. Lebih baik mati daripada tetap menjadi seorang bikhu. Maka ia pun mencari cara untuk melakukan upaya bunuh diri. Pada suatu pagi hari, para bikhu pergi ke wihara setelah sarapan, dan karena melihat seekor ular di dalam balai tempat api dinyalakan, mereka menaruhnya di dalam sebuah kendi, menutup kendi tersebut, dan membawanya keluar dari wihara. Bikhu yang tidak puas itu, setelah selesai sarapan, mendekat dan melihat para bikhu tersebut, lalu bertanya kepada mereka, "Apa yang telah kalian dapatkan para bikhu?" Seekor ular. Bikhu, "Apa yang hendak kalian perbuat dengannya?" "Kami hendak membuangnya." Bikhu tersebut berpikir, "Saya akan melakukan bunuh diri dengan membiarkan ular itu menggigit saya." Maka ia berkata kepada para bikhu, "Biarlah saya yang membawanya, saya akan membuangnya." Ia mengambil kendi tersebut dari tangan mereka, duduk di sebuah tempat dan mencoba membuat ular itu agar menggigit dirinya. Namun ular itu menolak untuk menggigitnya. Kemudian ia menaruh tangannya di dalam kendi tersebut, merogohi isi kendi, membuka mulut ular itu dan meletakkan jari tangannya di dalam mulut ular. Tetapi ular itu tetap menolak untuk menggigitnya. Maka ia berkata kepada dirinya sendiri, "Ini bukanlah ular berbisa tetapi ular peliharaan." Ia pun membuangnya dan kembali ke wihara. Para bikhu bertanya kepadanya, "Apakah kamu membuang ular itu, bikhu?" Para bikhu, "Itu bukanlah ular berbisa, itu hanya seekor ular peliharaan." Bikhu, "Itu adalah ular berbisa, semuanya sama." Ular itu menjulurkan kepalanya, mendesis terhadap kami, dan menyulitkan kami untuk menangkapnya. "Mengapa kamu berkata seperti itu?" Para bikhu, "Saya mencoba membuat agar ular itu menggigit saya. Dan meskipun saya menaruh jari tangan di dalam mulutnya, saya tetap tidak mampu membuat ular itu menggigit saya." Ketika para bikhu mendengarnya, mereka pun menjadi terdiam. Bikhu yang tidak puas itu menyamar sebagai tukang cukur wihara. Dan suatu hari, ia pergi ke wihara dengan membawa 2 atau 3 buah pisau cukur. Dan setelah menaruh sebuah pisau cukur di atas lantai, ia mencukur rambut para bikhu dengan menggunakan pisau cukur lainnya. Tatkala ia memindahkan pisau cukur tersebut dari lantai, pikiran tersebut muncul dalam benaknya. "Saya akan memotong leher saya dengan pisau cukur ini dan melakukan bunuh diri dengan cara demikian." Maka ia pergi ke sebuah pohon, bersandar di sebuah ranting, dan mengenakan pisau cukur pada bagian lehernya. Dengan posisi tersebut, ia merenungkan perilakunya sendiri sejak mengucapkan ikrar secara penuh dan merasa bahwa dirinya telah berperilaku baik, seperti rembulan yang tidak bernoda ataupun seuntai permata yang bening. Ketika sedang mencermati perilakunya sendiri, sekujur tubuhnya diliputi dengan kebahagiaan. Dengan perasaan sangat bahagia dan mengembangkan pandangan terang, ia pun mencapai tingkat kesucian arahat, serta menguasai kemampuan kesaktian.
Kemudian, ia membawa pisau cukurnya dan memasuki halaman wihara. Para bikhu bertanya kepadanya, "Kemanakah kamu pergi, bikhu?" Para bikhu, "Saya pergi keluar dengan berpikiran, saya akan memotong leher saya dengan pisau cukur ini dan melakukan bunuh diri dengan cara demikian." "Bagaimana caranya kamu terhindar dari kematian?" "Saya tidak mampu memegang pisau ini," saya berkata kepada diri sendiri. "Dengan pisau ini saya akan memotong leher saya." Bukannya berbuat demikian, saya malah memutuskan kekotoran batin dengan menggunakan pisau cukur kebijaksanaan. Para bikhu berkata, Bikhu ini telah berdusta dengan mengatakan hal yang tidak sebenarnya." Dan mereka pun melaporkan masalah tersebut kepada Sang Bagawa. Sang Bagawa mendengar perkataan mereka dan menjawab, "Wahai para bikhu, mereka yang telah memusnahkan kekotoran batin tidak akan mampu membunuh diri mereka sendiri." "Bhante, maksud Anda bikhu ini telah memusnahkan kekotoran batin. Tetapi bagaimana caranya bikhu yang memiliki kemampuan untuk mencapai tingkat kesucian arahat ini merasa tidak puas? Bagaimana ia dapat memiliki kemampuan itu? Mengapa ular itu tidak menggigitnya?" "Wahai para bikhu, nyatanya ular itu adalah budaknya pada 3 kehidupan lampau sebelumnya, dan oleh karena itu, ular tersebut tidak berani menggigit tuannya sendiri." Demikianlah sang guru menjelaskan alasan tersebut kepada mereka dengan singkat. Kemudian bikhu itu dikenal sebagai Sappadasa, atau tuan dari seekor ular. Kisah masa lampau, ketidakpuasan dan iri hati. Seperti yang dikatakan bahwa pada masa Buddha Kassapa, seorang pemuda keluarga terpandang, setelah mendengarkan uraian dhamma yang disampaikan oleh sang guru, tergerak untuk ditahbiskan menjadi anggota sangha. Saat telah menyatakan ikrarnya secara penuh, rasa tidak puas muncul dalam dirinya, dan ia juga mengatakan hal itu kepada seorang bikhu. Bikhu itu berulang kali memperingatkannya tentang keburukan dari kehidupan berumah tangga. Bikhu ini mendengarkan perkataannya dan kembali merasa puas dengan kehidupan suci yang dijalaninya. Suatu hari, ia duduk di tepi sebuah kolam sambil membersihkan peralatan kebikhuan miliknya yang telah mereka ambil alih sejak hari ia merasa tidak puas, dan bikhu lain duduk di sampingnya. Ia berkata kepada bikhu itu, "Bikhu, saya bermaksud meninggalkan sangha untuk memberikan peralatan ini kepada kamu." Bikhu itu berpikir, apa bedanya bila bikhu ini tetap menjadi anggota sangha ataupun meninggalkan sangha? Kini saya harus mendapatkan peralatan ini dari dirinya. Sejak saat itu, bikhu lain berkata kepadanya, "Bagaimana sekarang, bikhu? Apa gunanya hidup kita ini? Kita pergi dari rumah ke rumah dengan membawa tembikar pecah untuk berpindah patah, serta tidak diperbolehkan berbicara dengan anak dan istri." Demikianlah dan masih banyak lagi yang akan dikatakan oleh bikhu itu kepada dirinya, sehingga ia merasa bahwa lebih baik bagi dirinya untuk menjalani kehidupan perumah tangga. Sejak ia mendengarkan perkataan bikhu itu, ia kembali merasa tidak puas. Lalu pikiran tersebut muncul dalam benaknya. Pertama, ketika saya memberitahukan bikhu ini bahwa saya merasa tidak puas, ia berkata tentang keburukan dari menjalani kehidupan perumah tangga. Kini, meskipun ia berulang kali membicarakan kebaikan dari kehidupan perumah tangga, saya menjadi heran dengan penyebabnya. Penyebabnya terlintas dalam benaknya. Ini semua karena ia menginginkan peralatan kebikuan milik saya ini. Kisah masa lampau selesai. Demikianlah karena bikhu tersebut merasa tidak puas di masa Buddha Kassapa, ia kembali merasa tidak puas di kehidupan sekarang. Dan karena ia kemudian bermeditasi selama 20.000 tahun, pada kehidupan sekarang ia pun mencapai tingkat kesucian arahat.
Para biku, setelah mendengarkan penjelasan masalah tersebut dari sang guru, kembali bertanya kepada beliau. Bhante, biku ini berkata bahwa dirinya telah mencapai kearahatan ketika ia berdiri sambil berusaha memotong lehernya dengan menggunakan pisau cukur. Apakah mungkin seseorang mencapai kearahatan dalam waktu yang singkat? Ya para biku, seorang biku yang berjuang keras dengan dapat mencapai tingkat kesucian arahat ketika mengangkat kakinya, menaruh kakinya di atas tanah, ataupun sebelum kakinya mengenai tanah. Lebih baik seseorang hidup hanya sehari dengan berjuang keras daripada seorang pemalas yang hidup 100 tahun lamanya. Setelah berkata demikian, beliau mempertautkan kejadian tersebut dan menyampaikan uraian Dhamma. Lalu beliau pun mengucapkan bait berikut ini. Meskipun seseorang hidup hingga 100 tahun dengan bermalas-malasan, tidak bersemangat, maka ia lebih baik hidup hanya sehari dan berupaya serta berjuang keras.